Amen kebanyakan ditanam di Amerika dan diekspor ke seluruh dunia. Semua orang tahu tentang amen California dan di India. Amen ditanam di zona perbukitan yang lebih dingin. Mari kita memahami pertanian amen. Panduan langkah demi langkah untuk bertani amen, varietas teratas, penanaman, penyiangan dan pemanenan. Amen, salah satu buah kering paling populer yang memiliki sifat penambah energi, ditanam di seluruh dunia, tetapi sebagian besar di bagian selatan dan timur tengah Asia. Dan amen California sangat populer di seluruh dunia. Di negara kita, budidaya amen terutama dilakukan di bagian perbukitan di daerah yang lebih dingin, terutama di Jammu dan Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Kerala dan beberapa daerah perbukitan Andhra Pradesh. Pohon atau tanaman amen menyerupai pohon buah atau tanaman persik, aprikot, plum dan lain-lain. Amen dapat dimakan sebagai buah atau kacang kering dan juga digunakan dalam menyiapkan banyak hidangan manis yang lezat. Pohon harus diairi secara teratur dengan interval 10 hari. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah bahwa selama hari-hari musim panas, irigasi reguler diperlukan untuk tanaman yang menghasilkan buah, karena menghilangkan masalah jatuhnya buah mentah. Selain itu, jerami, daun, atau bahan organik lainnya harus digunakan di tanah di sekitar pohon amen untuk mengurangi gulma di sekitar pohon. Penyiangan sangat penting untuk hasil yang baik. Penyiangan pertama harus dilakukan dalam 10-15 hari. Ini menghasilkan pertumbuhan tanaman yang baik. Setelah itu, penyiangan harus dilakukan secara teratur. Panen buah amen. Pohon amen mulai berbuah untuk tahun ketiga setelah transplantasi, dan setelah 6-7 tahun, pohon mulai memberi hasil lebih banyak. Setelah 8 bulan berbunga, kacang amen siap dipanen. Pada saat itu, kulit buah amen berubah warna menjadi hijau menjadi kuning. Amen dapat dipanen dengan bantuan tiang. Setelah panen, kacang amen dijemur atau dengan udara panas paksa hingga kadar air mencapai 5-7% untuk mencegah infeksi jamur. Menghasilkan hasil rata-rata 1-2 ton per hektar dapat diharapkan. Teknologi merevolusi prosesor amen dan komunitasnya. Amen Board of California merayakan komunitasnya dengan menjalankan fitur sesekali pada petani, pengolah, dan orang lain yang mendukung industri, menyoroti komitmen mereka terhadap keberlanjutan. 1. Saat Rick Marco berjalan melewati ruangan steril dengan lampu neon yang dipenuhi orang-orang dengan topi dan gaun putih, tidaklah sulit untuk membayangkan dia dalam pekerjaan yang jauh berbeda. 40 tahun yang lalu, Rick berharap dia akan menghabiskan karirnya di rumah sakit. Saat itu, ia sedang belajar untuk menjadi teknisi sinar X di California Selatan. Saat ini, Rick adalah manajer pemrosesan di Stewart dan Jasper Orchards di Newman, di mana ia dan timnya mengambil amen yang dipanen dari ladang. Seseorang harus memiliki biji amen atau tanaman berumur 1 tahun yang akarnya sehat dan tidak berdaun. Mulai dari memasukkan kotoran sapi dan kotoran cacing tanah ke dalam lubang-lubang yang sudah disiapkan di lapangan. Bulan November dan Desember dianggap tepat untuk penanaman. Dan jarak dari tanaman ke tanaman harus mendekati 6 meter, dan jarak baris ke baris harus 7 meter. Untuk penyerbukan yang baik, 5-7 kaleng lebah harus disimpan per hektar lahan. Irigasi dan kebutuhan air. Di musim dingin, irigasi harus dilakukan dengan interval 20-30 hari. Selama musim panas, pohon harus diairi secara teratur dengan interval 10 hari.
Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah bahwa selama hari-hari musim panas, irigasi reguler diperlukan untuk tanaman yang menghasilkan buah. Karena menghilangkan masalah jatuhnya buah mentah. Selain itu, jerami, daun, atau bahan organik lainnya harus digunakan di tanah di sekitar pohon almond untuk mengurangi gulma di sekitar pohon. Penyiangan sangat penting untuk hasil yang baik. Penyiangan pertama harus dilakukan dalam 10-15 hari. Ini menghasilkan pertumbuhan tanaman yang baik. Setelah itu, penyiangan harus dilakukan secara teratur. Panen buah almond. Pohon almond mulai berbuah untuk tahun ketiga setelah transplantasi. Dan setelah 6-7 tahun, pohon mulai memberi hasil lebih banyak. Setelah 8 bulan berbunga, kacang almond siap dipanen. Pada saat itu, kulit buah almond berubah warna menjadi hijau. Pohon harus diairi secara teratur dengan interval 10 hari. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah bahwa selama hari-hari musim panas, irigasi reguler diperlukan untuk tanaman yang menghasilkan buah. Karena menghilangkan masalah jatuhnya buah mentah. Selain itu, jerami, daun, atau bahan organik lainnya harus digunakan di tanah di sekitar pohon almond untuk mengurangi gulma di sekitar pohon. Penyiangan sangat penting untuk hasil yang baik. Penyiangan pertama harus dilakukan dalam 10-15 hari. Ini menghasilkan pertumbuhan tanaman yang baik. Setelah itu, penyiangan harus dilakukan secara teratur. Panen buah almond. Pohon almond mulai berbuah untuk tahun ketiga setelah transplantasi. Dan setelah 6-7 tahun, pohon mulai memberi hasil lebih banyak. Setelah 8 bulan berbunga, kacang almond siap dipanen. Pada saat itu, kulit buah almond berubah warna menjadi hijau menjadi kuning. Almond dapat dipanen dengan bantuan tiang. Setelah panen, kacang almond dijemur atau dengan udara panas paksa hingga kadar air mencapai 5-7% untuk mencegah infeksi jamur. Menghasilkan hasil rata-rata 1-2 ton per hektar dapat diharapkan. Teknologi merevolusi prosesor almond dan komunitasnya. Almond Board of California merayakan komunitasnya dengan menjalankan fitur sesekali pada petani, pengolah, dan orang lain yang mendukung industri, menyoroti komitmen mereka terhadap keberlanjutan. 1. Saat Rick Marco berjalan melewati ruangan steril dengan lampu neon yang dipenuhi orang-orang dengan topi dan gaun putih. Tidaklah sulit untuk membayangkan dia dalam pekerjaan yang jauh berbeda. 40 tahun yang lalu, Rick berharap dia akan menghabiskan karirnya di rumah sakit. Saat itu, ia sedang belajar untuk menjadi teknisi sinar X di California Selatan. Saat ini, Rick adalah manajer pemrosesan di Stewart dan Jasper Orchards di Newman, di mana ia dan timnya mengambil almond yang dipanen dari ladang. Membuang puing-puing dan menyortirnya berdasarkan bentuk dan ukuran serta aplikasinya, sebelum mengemasnya untuk dikirim ke pembuat manisan, pengemas makanan, pemasok makanan dan berbagai pelanggan lainnya. Pengolahan melayani 2 pelanggan, penanam dan pengguna akhir, kata Rick. Kita harus mampu memberikan produk berkualitas tinggi secara ekonomis dengan harga yang wajar untuk memaksimalkan keuntungan bagi petani dan membangun hubungan pelanggan yang baik. Stewart dan Jasper memproses almond untuk lebih dari 150 petani dan keluarga mereka yang bertani seluas 17.000 hektar. Industri almond adalah mata pencaharian bagi banyak keluarga, termasuk saya, kata Rick, yang telah mengolah almond selama 30 tahun.
Rig telah menjadi lingkaran penuh karena pemrosesan Amen mengadopsi banyak teknologi yang sama yang digunakan untuk menjaga kita tetap sehat. Kami memiliki pemindai biometrik yang mengukur kadar air dan minyak untuk menghilangkan bebatuan, lambung dan ranting pohon. Kami memiliki pemindai biometrik yang mengukur kadar air dan minyak untuk menghilangkan bebatuan, lambung dan ranting pohon. Katanya, kami menggunakan teknologi laser untuk membedakan aman dengan cacat dari aman yang baik. Mesin berikutnya yang akan kami beli adalah mesin X-ray. Di Stuart dan Jasper, Amen melewati setidaknya 5 tahap penyortiran elektronik sebelum penyortiran tangan terakhir. Munculnya teknologi baru ini telah menggandakan produktivitas dalam 5 tahun terakhir.